Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas Trafalgar di Waterloo mengenai apa tujuan sebenarnya menyerang Kaido jika dilihat dari masa lalunya dan masa kininya, dan cara Law melemahkan world government. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, Trafalgar di Waterloo atau yang sering kita sebut sebagai Torao ini benar-benar menimbulkan sebuah pertanyaan yang aneh bagi Mimin saat ini. Sebab jika diperhatikan lagi dan lagi, tidak ada backstory atau alasan yang kuat Law ini harus mengalahkan Kaido secara internal. Yang mana itu ya, niat Law bertarung dengan Kaido itu benar-benar berbeda dengan pertarungan sebelumnya saat melawan Doflamingo. Dimana pertarungannya itu dengan Doflamingo, keinginan rasa bencinya itu didukung kuat dan disertai kebencian murni terhadap Doflamingo di masa lalu, alias ada hubungan internal di antara mereka. Dan karena tidak ada hubungan internal di pertarungannya dengan Kaido, justru ini menarik sekali. Karena jika kalian sadar, ada pola yang telah dibuat oleh Oda Sensei untuk Torao, dan ini Mimin baru sadar setelah sedikit merewatch atau menonton episode One Piece. Yang mana jika kalian perhatikan, ketika Law punya musuh yang tidak ada hubungan batin secara mental di masa lalunya, alias tidak ada hubungan internalnya, percayalah tindakan Law pada saat itu sebenarnya punya maksud tujuan tersendiri untuk tujuan utamanya. Atau singkatnya, musuh Law yang gak ada hubungan internal disebut sebagai langkah proses, sedangkan musuh yang punya atau ada rasa internalnya itu disebut sebagai tujuan utama Torao. Iya, itu konsepnya. Dan kejadian di storyline-nya adalah, ingatkah kalian dengan Arspang ke Hazard? Dan Law dengan Caesar itu sama sekali tidak ada hubungan internal di antara mereka. Yang mana ini berarti konsepnya begini. Di sini di Pangkal Hazard bisa disebut sebagai langkah proses karena tidak ada hubungan internal tadi itu ya. Nah, menariknya setelah Arspang ke Hazard, yaitu Dressrosa, tanpa disangka-sangka terhadap Don Quixote family, kita diperlihatkan emosional dari Torao, alias terciptanya hubungan internal dengan musuh, yang mana sebenarnya itu adalah dendamnya Torao. Dan ya, ini seperti konsep yang Mimin bilang tadi, yang mana saat musuh Law tidak ada hubungan internal di suatu tempat, dapat dipastikan itu adalah proses untuk menuju tujuan Law yang memiliki hubungan internal terhadap musuhnya, dan itu sebagai tujuan utamanya di next chapter. Dimana contohnya ini, di sini adalah prosesnya, dan di sini adalah finalnya, Pang ke Hazard dan Dressrosa alias Doflamingo. Iya juga ya, berarti Min di Wano, tepat sekali. Karena di Wano ini Law tidak ada hubungannya internal dengan Kaido di masa lalu, maka dapat dipastikan kemungkinannya kalau saat ini Law berada di langkah proses, sama seperti saat Law berada di Pangkal Hazard, yang artinya ada sesuatu hal yang dituju Law setelah Arc Wano ini, dan ini adalah tujuan kedua Law setelah Doflamingo, dan itu bukan Kaido. Iya, bukan Kaido. Dimana alasan pertamanya, coba ingat kembali perkataan Law di Pangkal Hazard yang membuka pikiran kita. Kata-kata yang mana, Min? Iya, kata-kata Law di Pangkal Hazard yang berkata, aliansi kita terbentuk sampai kita mengalahkan Kaido. Menarik. Logikanya, jika seorang Trafalgar Law berkata seperti ini, pasti ada hal yang akan dilakukannya olehnya ketika telah mengalahkan Kaido. Dan hal yang dilakukan oleh Torao itu yang Mimin sebut sebagai tujuan utamanya saat ini. Iya, atau yang keduanya. Sebab di One Piece episode 9
1913 ini seperti memperjelaskan kalau tujuan Law emang ada dua, yang mana di episode itu Law menjelaskan kepada Mugiwara Ichimi dan Kinemon CS kalau kekuatan terbesar Kaido itu ada dua lini, yaitu Smile dan senjata Wano. Nah, di sini ada nggak yang berpikir kalau tujuan Law ini semuanya berkaitan dengan Kaido? Maka dari itu dirinya mau nggak mau harus melawan Kaido serta menjatuhkannya. Dimana ya di episode itu Torao sempat berkata seperti ini, sejujurnya kita ini yang mencari gara-gara dengan Kaido. Berarti dapat kemungkinan memang bukan Kaido lah yang tujuan sebenarnya. Apalagi jika diperhatikan tujuan Law ini sebenarnya terbentuk dari masa lalunya yang menimbulkan hubungan internal dengan musuhnya. Contoh niat membunuh Doflamingo karena kematian Corazon. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Law yang satu lagi? Ya, entah kenapa Mimin berpikiran kalau Law ini akan berurusan dengan world government ke depannya dengan merusak satu lini Kaido yang satu lagi, yaitu senjata yang ada di Wano. Alasannya ini adalah skenario yang mana hanya bisa berjalan jika Kaido kalah. Selain itu ya, ini akan ada urusannya dengan world government. Ya, bisnis gelap di antara mereka akan terganggu. Sebab ada satu masa lalu Law yang menarik, yaitu soal nama D, dan krisis di kampung halaman Law itu benar-benar ada sangkut pautnya dengan world government. Dan jika Law atau Torao ini ada urusan dengan world government, tentu hubungan internal akan terciptakan di antara mereka. Dan ini sinkron kembali dengan konsep yang tadi bukan, yang di Panghazard dan Dressrosa. Sebab konsepnya jadi seperti ini. Ya, ini langkah proses adalah Kaido di Wano, sebab tidak ada hubungan internal di antara mereka. Dan langkah finalnya atau tujuan Law adalah world government karena mereka punya hubungan internal. Dimana jika langkah proses udah selesai yang mana Kaido kalah, maka satu lini Kaido yaitu senjata yang ada di pabrik Wano itu akan hilang sistem bisnisnya. Dan itu akan berefek pada simbiosis mutualisme yang terjadi antara pihak Orochi dan world government yang selama ini memesan senjata tersebut. Yang artinya jika Kaido kalah, dapat dipastikan world government kekurangan sumber daya militernya. Dan di Onigashima ini, kemungkinan terbesarnya cepat atau lambatnya Torao akan berurusan dengan CP0 di akhir cerita Wano nanti. Dan bisa dibilang Oda Sensei ini benar dan tidak tipu-tipu kalau One Piece akan memasuki babak seriusnya. Sebab jika begini, maka setelah Wano, selain membuka Wano, ini juga akan menimbulkan percikan api kepada world government. Dan ini benar-benar akan menarik. Kemudian berbicara soal tujuan Law ini, sebenarnya pernah kita bahas sedikit. Law ini punya tujuan lain dari Mugiwara dan Kid, dimana itu terjelaskan di cover ini yang pernah kita bahas sebelumnya. Mungkin tujuan lainnya itu adalah tujuan yang kita bahas ini. Dan jika seperti itu skenarionya, pertanyaannya siapakah Law ini? Pasukan revolusioner-kah atau Agate Sword? Nah, untuk sejauh ini pihak revolusioner juga tengah gencar-gencarnya menyelidiki bisnis haram senjata dari Wano itu. Tapi bisa jadi juga Sword juga ikut bertindak, di mana hal ini didasari bias Drake yang ada di Wano. Dan berbicara soal Drake, kayaknya Torao dan Drake ini ada kemiripan di antara mereka. Soalnya mereka ini adalah orang yang kaget melihat CP0 ada di suatu tempat di arc-nya masing-masing. Lalu di Dressrosa dia terkejut melihat CP0, dan di Wano ini Diaz Drake benar-benar terkejut melihat kehadiran seorang CP0. Iya, siapakah mereka ini? Ada hubungannya? Iya, siapakah Torao ini menurut kalian? Dan sekian video kali ini. Sampai kapan debat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.